Saudara, di hari kedua penerapan PPKM darurat, pusat kota Bandung, Jawa Barat tak seperti akhir pekan biasanya. Aktivitas di pusat kota Bandung seperti Jalan Merdeka dan juga Gedung Sate relatif lengang. Seluruh pusat perbelanjaan dan pertokoan ditutup selama 14 hari sesuai aturan PPKM darurat. Pos penjagaan pun didirikan untuk memastikan gerai yang dibuka hanya yang diizinkan sesuai aturan, yakni makanan dan minuman, serta gerai obat-obatan. Di depan Gedung Sate, Bandung, petugas juga menutup sejumlah ruas jalan dari warga yang berolahraga di akhir pekan demi menghindari terjadinya kerumunan. Kita pantau informasi selengkapnya di Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana. Selamat siang, Vida. Vida, di hari kedua PPKM darurat ini seperti apa pantauan penyekatan di Bandung, Jawa Barat? Ya baik, selamat siang Irianda dan juga saudara. Kalau di kota Bandung, ini memang pemerintah kota dan juga pihak kepolisian tidak memberlakukan penyekatan di wilayah kota Bandung selama PPKM darurat ini diberlakukan hingga 20 Juli mendatang. Namun yang dilakukan oleh pemerintah kota dan juga pihak kepolisian ini adalah memaksimalkan penutupan sejumlah ruas jalan yang ada di kota Bandung, di mana penutupan sejumlah ruas jalan ini juga memang sudah dilakukan sejak masa pengetatan PPKM Mikro yang sudah diberlakukan sebelum PPKM darurat serempak Jawa dan Bali ini diberlakukan. Hal ini dimaksimalkan karena memang penutupan ke-32 ruas jalan di kota Bandung ini dinilai efektif untuk menekan mobilitas masyarakat dan juga warga kota Bandung. Ada totalnya 32 ruas jalan, Irianda dan juga saudara, yang dilakukan penutupan yang terbagi menjadi 3 ring di kota Bandung ini, di mana ring 1 ini merupakan ruas jalan yang berada di pusat kota Bandung. Lalu selanjutnya ring 2 yang ditutup oleh pemerintah kota ini adalah jalur lingkar selatan. Ini adalah ruas jalan yang menuju ke pusat kota Bandung. Dan terakhir pihak pemerintah kota Bandung bersama kepolisian ini juga melakukan penutupan ruas jalan di perbatasan antara kota dan juga Kabupaten Bandung. Ini diberlakukan setiap harinya mulai pukul 18 hingga pukul 5 pagi. Namun untuk akhir pekan, Irianda dan juga saudara, ini ada penambahan jadwal penutupan ruas jalan di siang menjelang sore hari, tepatnya di pukul 14 hingga pukul 16.00. Ini hanya dilakukan di ring 1 dan juga di ring 2. Tujuannya adalah tentunya untuk mencegah kegiatan atau mobilitas dari wisatawan di ring 1 dan juga ring 2, yang mana ini adalah merupakan pusat kota Bandung. Karena seperti yang kita ketahui, Rianda dan juga saudara, kalau di akhir pekan kota Bandung ini memang selalu ramai oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota. Irianda, tapi walaupun memang tidak ada pemberlakuan penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, tapi kami pantau di hari kedua ini, kondisi di pusat kota Bandung relatif lengang dan juga sepi, baik itu lalu lintasnya maupun kegiatan masyarakatnya. Ini akhir pekan, Irianda, biasanya kalau di akhir pekan kita biasanya tentu melihat banyak hiruk-pikuk dari warga kota Bandung yang berolahraga pagi, lalu juga ada lalu lintas yang cukup padat di pusat kota, terutama yang mengarah ke pusat-pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat wisata. Namun memang karena yang diberlakukan di kota Bandung ini mengacu pada aturan pemerintah pusat terkait penutupan sejumlah pertokoan dan juga pusat perbelanjaan selama PPKM darurat ini diberlakukan hingga 20 Juli, maka kota Bandung relatif lengang dari wisatawan. Kami juga tadi memantau ke pusat-pusat perbelanjaan dan juga pertokoan. Di sana memang sesuai dengan peraturan seluruhnya tidak beroperasi, kecuali hanya 3 jenis gerai yang diperbolehkan beroperasi di pusat perbelanjaan, yakni gerai makanan, lalu juga gerai swalayan, karena ini harus tetap beroperasi untuk memastikan selama PPKM darurat ini masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan yang terakhir yang diizinkan untuk beroperasi adalah gerai obat-obatan atau apotik. Dan ini pun dibatasi hanya sampai pukul 19 malam. Dan di pusat perbelanjaan, di setiap pusat perbelanjaan yang ada di kota Bandung ini dipastikan ada posko penindakan. Ini dijaga oleh petugas gabungan, tujuannya adalah untuk kemudian menindak apakah ada gerai makanan atau
obat-obatan ataupun masyarakat yang melakukan pembelian makanan di gerai makanan yang tidak sesuai aturan begitu. Irianda. Ya, Vida, sejauh informasi yang Anda dapatkan hingga hari ini PPKM darurat hari kedua, apa evaluasi dari hari pertama pelaksanaan PPKM darurat di Bandung? Irianda, kemarin Forkompinda Jawa Barat ini juga melakukan peninjauan di hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Bandung. Peninjauan ini dilakukan di batas-batas Kota Bandung, yakni di gerbang tol Soroja dan juga gerbang tol Padalarang. Lalu selain ke perbatasan Kota Bandung, peninjauan ini juga dilakukan di pusat perbelanjaan. Kalau dari hasil evaluasi di 2 titik tersebut, memang pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut bahwa PPKM di hari pertama ini sesuai dengan harapan karena lalu lintas di perbatasan kota, warga yang menuju ke Kota Bandung meskipun kemarin dan hari ini adalah hari akhir pekan begitu Irianda, ini relatif sepi begitu. Kalau dibandingkan dengan hari-hari akhir pekan biasanya kan memang wisatawan dari luar Kota Bandung ini ramai mengunjungi Kota Bandung dan itu tidak terjadi di masa PPKM darurat ini. Dan kalau untuk di pusat perbelanjaan seperti yang disebutkan ini tadi relatif kondusif. Dari pihak pengelola pusat perbelanjaan seluruhnya di Kota Bandung ini relatif mendukung kebijakan PPKM darurat ini. Irianda. Ya, ada 32 lokasi ya di dalam kota dan juga Kabupaten Bandung yang ditutup begitu. Dan juga beberapa mal dan juga tempat wisata lainnya terpantau sepi tadi ya. Vida Latas melaporkan langsung. Terima kasih Vida atas laporan dari Bandung, Jawa Barat.